adakan salam karena kita ada di lingkungan muslim. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari cerita saya nggak jauh beda dengan Michael, cuman bedanya saya jatuhnya ke Kristen, kalau Michael ke Islam. Saya dulu lahir dari orang tua yang beda agama, dari nikah pun udah beda agama. Jadi kehidupan saya ya emang ini antara di Islam bisa di Kristen dari kecil kayak gitu. Tapi akhirnya di umur 17 tahun saya dibaptis di gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan mengekspos tentang fenomena mu'alaf. Nah, tapi dalam arti sekarang adalah calon mu'alaf atau calon atau orang yang masih menunggu atau menunggu hidayah dari Allah. Nah, para pemirsa, satu mahasiswa ini ada calon teknokrat yang mengatakan bahwa dia sejak kecil hingga sekarang jadi calon teknokrat, selalu bergaul, selalu mengikuti pendidikan-pendidikan di Islam. Nah, pada sekarang ini, nah dia sedang mengikuti atau dia sedang belajar di jurusan teknik informatika. Nah, dia senang belajar itu di Universitas Islam, ya, dan tentu saja banyak sekali ilmu-ilmu Islam yang dia pelajari. Nah, tapi bagi dia tidak jadi persoalan. Makanya dia senang, dia ada tujuan yang tersimpan di dalamnya bahwa dia juga ingin mu'alaf atau ingin menunggu hidayah dari Allah. Nah, di sini kita bisa lihat anak ini adalah anak yang dibesarkan dari keluarga yang beda agama. Ibunya Islam, bapaknya Kristen, tapi dia ini mengambil Kristen atau dia dibaptis pada usia 16 tahun. Nah, tapi sekarang dia kuliah di Universitas Islam, di mana di Universitas Islam itu banyak ilmu-ilmu Islam atau mata kuliah Islam yang harus dipegang. Nah, mahasiswa ini sangat senang dengan menerima materi-materi Islam. Dia merasa bahwa dia ingin mu'alaf atau ingin mendapat petunjuk dari Allah. Nah, di sini jelas bahwa hidayah masuknya orang ke Islam itu bukan keinginan sendiri dari manusia, tapi adalah hak prerogatif Allah, hak kehendak Allah. Makanya anak ini mengatakan bahwa alam bawah sadarnya, saya sedang menunggu kapan hidayah datang. Nah, di sini merasa bahwa hidayah belum datang karena dia sendiri bagaimana bisa membelenggu, bisa melepaskan agama lamanya yang notabene keluarganya adalah beda agama. Sangat susah walaupun ada orang tuanya yang Islam, tapi keluarganya atau yang lainnya itu adalah Kristen. Nah, di sini, nah calon mahasiswa atau calon sarjana teknokrat ini dia merasa bahwa dia ingin ingin memeluk Islam, tapi tetap dalam ranah mencari. Nah, di sini berarti kehendak mutlak Allah ingin membukakan hidayah pada setiap orang yang Allah kehendaki. Jadi ketika ada orang ingin mu'alaf, nah itu berarti Allah belum memberikan lampu hijau, belum memberikan atau sinyal kun fayakun, ya. Tapi sekalipun demikian, orang tersebut atau anak tersebut harus berusaha selalu dekat dengan orang-orang Islam. Nah, kata dia juga, dia sering bertanya tentang ketuhanan agama yang dia peluk. Dia merasa bahwa ajaran agama yang dia peluk selama ini, dia merasa janggal, akhirnya dia tidak yakin dengan agamanya. Tapi sekalipun begitu, dia belum siap atau belum mau menerima Islam, hanya menunggu. Nah, di sini tersirat bahwa anak tersebut masih belajar, mempelajari ajaran-ajaran agama dan mencari saat yang tepat ketika dia masuk Islam. Tentu saja kalau secara teologi berarti ini Allah belum membukakan pintu sehingga pintu hidayah di hatinya belum kebuka. Nah, makanya dia melihat bahwa saya senang belajar Islam, saya senang kuliah di Universitas Islam, di mana mata pelajarannya, mata kuliahnya banyak dipelajari tentang ilmu Islaman. Dia mengambil mata kuliah itu dengan belajar sebagaimana orang-orang Muslim, tapi dia sendiri belum menyatakan ingin Islam. Nah, tapi dalam bawah sadarnya dia juga berkeinginan ingin menjadi seorang Muslim. Bahkan dia mengatakan, kapan hidayah datang kepada saya? Nah, di sini pernyataan ini, kapan datang hidayah pada saya, adalah satu tanda bahwa hak mutlak
hidayah itu ada pada diri Allah, bukan manusia. Nah, mudah-mudahan pemirsa lihat videonya nanti apa yang bisa diambil dari hikmah ini. Mudah-mudahan bisa terpelajarkan bahwa mu'alaf itu adalah sudah dibuahkan hatinya lembut oleh Allah. Ketika dia belum, berarti Allah belum membukakan hati untuk Islam. Sekalipun demikian, tetap ya yang bersangkutan harus mendekati. Nanti ketika hidayah Allah ada pada hatinya, maka dengan sendirinya dia berani membuka konsekuen apapun yang terjadi untuk memeluk Islam. Demikian saja dari channel Nara. Mudah-mudahan siap tonton videonya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur 17 tahun dan saya jadi anggota tetap gereja, dan sekarang saya jadi pemeluknya Kristen gitu. Tapi setelah perjalanan panjang itu saya nggak tahu ya agama saya dari kecil itu apa, karena emang kebawa orang tua kesini ke situ. Akhirnya setelah dibaptis justru saya menemukan banyak hal-hal baru yang justru nggak sesuai dengan apa yang saya pengen gitu. Akhirnya banyak gejolak yang muncul dari diri saya, agama mana sih yang benar yang pengen saya peluk gitu. Akhirnya itu semua dimulai dari dari SD. Itu udah sering banget yang namanya, kalau zaman SD, kalau di bocil-bocil SD, pembulian tentang agama itu udah sering banget. Dan itu saya udah biasa banget dibully kayak gitu. Dibilang kayak apa ya istilahnya dulu tuh, kalau dibully, kalau di Kristen tuh apa ya, bahasanya kasar sih, tapi jangan diucap lah. Terus SMP masih ngalamin, tapi udah terlalu cuek lah, nggak terlalu gimana. SMA mungkin udah masuk masa dewasa, jadi nggak terlalu bawa agama. Di kuliah justru banyak hal-hal yang saya temuin yang justru saya semakin gak yakin dengan apa yang saya peluk sekarang gitu. Tapi saya nggak membenarkan mana agama yang benar dan salah yang pengen saya klaim gitu. Sekarang sih lebih ke ini ya, lebih mencari apa yang saya mau, apa yang saya rasa nyaman, dan apa yang saya rasa ini tuh benar gitu. Karena kalau agama saya perlu karena emang kemauan orang tua, rasanya keyakinan gak segampang itu gitu. Jadi ya saya jalanin aja gitu, maksudnya mau saya nanti berlabuhnya di agama apapun, yang penting itu sesuai dengan keyakinan saya mau kemana. Dan sekarang berteman dengan orang-orang yang muslim yang berbeda dengan saya nggak terlalu campur sih, karena emang dari kecil kehidupan saya udah sering hidup di antara mereka, dan saya sering justru saya malah lebih ke apa ya, di antara teman-teman saya lebih ngingetin mereka kalau misalnya sholat gitu, atau ganti sholat kan. Bukan dia nggak pernah sholat, cuma saya ngingetin gitu. Atau teman-teman lain yang ada di kosan kami gitu, kalau saya sholat gitu. Gitu sih. Apa lagi ya? Udah sih gitu doang paling. Udah gitu doang paling yang sampai sekarang ya. Saya nggak mau ceritain perjalanan dari SD sampai SMP gimana. Menurut saya itu cukup diri saya aja yang tahu, karena itu emang gak enak aja buat diceritain menurut saya. Jadi itu sih paling gitu aja. Silakan ada yang bertanya. Galak ya, apa galak? Silakan. Ingin bertanya, kalau sekarang mungkin udah dewasa pada saat masalah kuliah, Ya. ini mah makro dulu, tapi sepengalaman pribadi aja. Apakah diri Erdis sekarang ada pertanyaan? Ini agama sendiri, ada pertanyaan nggak sih? Keraguan akan agama sendiri, dan bukan agama Kristen aja, agama Islam juga mungkin. Kenapa Islam gini? Ada pertanyaan kayak gitu nggak? Jadi ada pertanyaan ke agama Indonesia, karena Islamnya ada pertanyaan nggak? Sebenarnya banyak sih pertanyaan itu, dan itu dulu pernah saya diskusi sama Rifki. Dulu kita sering ngomong agama mana yang paling benar. Ya, dulu kan kalau sudah Rifki, terus ngomong, ya kan?
Apa namanya? Kalau keraguan dari agama yang sekarang saya tuh ini mah perspektif ya, jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran atau gimana. Menurut saya tuh kenapa ya di agama Kristen Tuhannya disebut-sebut sebagai Yesus, sedangkan Yesus itu adalah nabi ya. Kalau kita di Muslim itu sebagai Nabi Isa. Kan? Tapi kenapa di mereka menyebut Yesus itu sebagai nabi, sebagai Tuhan? Itu sebenarnya pertanyaan yang mulai muncul setelah saya masuk SMA gitu. Karena mungkin literasi udah mulai terbuka, jadi saya udah mulai tahu, oh ini bisa gini, dan emang pertanyaan itu tuh nggak pernah terjawab gitu. Kalau emang saya tanya ke siapapun atau saya nggak berani sih nanya ke pendeta karena itu mungkin bakal tersinggung atau gimana. Tapi saya coba cari-cari jawaban-jawaban yang ya mungkin bisa ngejawab, tapi emang sampai sekarang belum ada yang bisa membuat saya yakin atau gimana. Buat agama Islam, saya nggak terlalu ini sih, nggak ada keraguan yang gimana, dan saya emang jalanin aja gitu, maksudnya nggak mau ngejudge agama lain lah, maksudnya harus gimana nanti hidayahnya saya dapat atau enggak gitu aja. Ya, ada lagi, silakan. Menarik, silakan. Kejar pertanyaannya. Ya. Kan tadi kami bilang ya, kadang dari juga itu sholat gitu bersama. Iya. Iya. Terus kayak aku tuh pernah dengar Harry nuduh gitu. Gitu. Ya, itu ya. Cuman ketika Harry melakukan itu gimana sih perasaan kayak gitu? saya mulai ada sebenarnya kayak gitu faktor diajak teman ya, karena dari dulu suka diajak-ajak gitu. Dulu saya juga kalau waktu SMP tuh kalau main di rumah mainnya di masjid sama teman-teman, dan emang udah biasa aja di masjid gitu. Terus kalau soal yang bodoh-bodoh gitu mah teman ngajarin iseng aja tuh saya ikutin, pengen tahu sih